Shalom, salam sejahtera bagi pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan ini dengan saya Pendeta Yani Manori, SSC. Pada saat ini kita boleh ada bersama dalam program Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di bulan Desember kami boleh ada di tahun ini dengan anugerah keselamatan yang Bapa berikan bagi kami. Dalam semuanya itu kami sungguh mengimani Engkau bahwa segala sesuatu yang ada sampai saat ini itu karena Tuhan. Sehingga melalui program ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati sabda kebenaran firman Allah di saat ini. Berkatilah setiap pemirsa di mana saja berada yang mengikuti dan mendengar program Tabura Injil di saat ini. Kami akan disentuh oleh firman kebenaran Allah. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman dan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Amin. Pemirsa yang berbahagia dan yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini bagi kita terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Tapi kita akan membaca dan kita renungkan dalam ayatnya yang ke-11 akan menjadi perenungan kita. Pembacaan di saat ini dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun yang akan menjadi nats perenungan kita di saat ini yaitu terdapat di dalam ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan kepada kita di saat ini. Perikop firman yang telah menjadi manusia. Ayatnya yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita di saat ini. Pemirsa yang berbahagia, yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan. Tema khotbah atau perenungan kita, kuasa Allah pada orang percaya. Kuasa Allah pada orang percaya. Penginjil Yohanes memulai Injilnya dengan menyatakan firman yang telah menjadi manusia. Di sini berbicara tentang penciptaan, bagaimana menegaskan bahwa Kristus adalah anak Allah. Kita dapat baca pada ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hal ini menunjukkan bagaimana berpartisipasi dengan Bapa dalam penciptaan dunia. Kejadian 1 ayat 1 dan ayatnya yang ke-26. Yohanes juga diutus untuk menyiapkan jalan bagi Yesus dan memberitakan kedatangannya ke dunia. Pengalaman bersama Yesus tidak hanya menjadikan Yohanes sebagai seorang saksi, tetapi membuat dirinya makin mengenal siapakah Yesus itu. Bagi Yohanes, Yesus adalah firman. Kita dapat baca dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, dan terang ayat 4 dan 9. Yesus adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes justru mencatat bahwa manusia menolaknya. Dalam ayatnya yang ke-11 yang kita baca.
Kebersamaan dan kedekatan Yohanes dengan Yesus membuat Yohanes mengalami pengalaman rohani yang berkualitas. Perjalanan pelayanan Yohanes dan Yesus membuat Yohanes mengenal dan memahami identitas Yesus. Yohanes mengalami kuasa dari Allah karena kedekatannya atau hubungan emosionalnya dengan Yesus, serta percaya kepada Yesus. Kepercayaan itu mulai timbul karena sebuah relasi atau hubungan. Dan dari rasa percaya itu maka seseorang mampu diberi kuasa untuk melakukan banyak hal yang dipercayakan. Begitupun hubungan atau relasi kita dengan Allah. Firman adalah inkarnasi dari Allah. Dengan jelas bagian Alkitab mengatakan bahwa firman itu pelita dan terang. Firman itu pelita dan terang. Terang itu hanya ada pada tempat yang gelap. Terang itu dapat bercahaya di tempat yang gelap. Allah melalui firman adalah sebuah kekuatan yang menyelamatkan karena dalam firman menyatakan kuasa dan kebenaran Allah. Allah memiliki kuasa yang terbesar melalui firman yang bukan hanya menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran, dan jika kita percaya maka kuasa Allah itu akan kita alami. Apakah kita sebagai orang percaya tidak mengalami kuasa Allah? Kalau perlu menyadari bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Sukacita setelah duka cita, kesembuhan setelah kesakitan, umur panjang, kesehatan, kesuksesan pekerjaan atau jabatan. Semua ini adalah bagian dari kuasa Allah. Di minggu Advent yang ketiga ini kita diingatkan bahwa pentingnya memiliki hubungan dengan Allah. Dari hubungan tersebut kuasa Allah itu dapat kita rasakan dan alami sehingga kita pasti akan mengakui bahwa Allah sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia, atau apa yang berada di luar jangkauan pikiran manusia. Jika Allah hanya melakukan hal yang bersifat rasional, bukankah itu berarti ia sama dengan manusia? Seringkali Allah berkehendak manusia mengalami beban yang sulit diatasi, supaya manusia sadar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Allah yang empunya kuasa. Percayalah dengan sungguh kepada Allah, maka kita mengalami kuasa Allah. Pemirsa Taburai Injil yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat ini dengan tema kuasa Allah pada orang percaya, melalui perenungan dalam ayatnya yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Apa yang menjadi relasi hubungan dengan perenungan kita di saat ini? Kita telah menjadi percaya, sekalipun pada masa itu ada banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi pada saat ini kita boleh mengalami kuasa, dan kuasa Allah pada orang percaya tetap ada sampai saat ini dalam menjalani minggu-minggu Advent. Marilah kita tetap hidup dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena Dia datang ke dalam dunia untuk menyatakan kuasanya kepada kita sebagai orang percaya.
agar di tengah-tengah tantangan, situasi dan pergumulan kita, kuasa Allah tetap ada dan terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kita selaku umat Tuhan. Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin. Pemirsa Tabura Injil, kita sudah dengar firman kebenaran. Marilah kita berdoa untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh saja ada dan terus mendengar firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, yang terus boleh menyampaikan berita sukacita lewat channel YouTube Klasis. Tuhan memberkati setiap pendengar, Tuhan memberkati setiap pemirsa, di mana saja berada yang mengikuti firman kebenaran Tuhan. Kuasa Allah kepada orang percaya yang menjadi tema perenungan kami. Tuhan memberkati firman kebenaran yang adalah Engkau sendiri. Engkau datang dan Engkau boleh ada. Itu boleh dinyatakan melalui Yohanes, dan penginjil Yohanes mencatat dengan baik apa maksud rencana Tuhan melalui keselamatan bagi kami manusia. Tuhan, ajarlah kami senantiasa mengandalkan kuasa-Mu, sebab tanpa kuasa-Mu maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya Tuhan, sekalipun dunia akan menolak Engkau, tetapi setiap orang yang tetap percaya, setia dan berpegang pada Injil kebenaran-Mu akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk semua pemirsa di mana saja. Jikalau mereka ada dalam pergumulan, Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa yang akan mampu menolong, menopang mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan, pulihkanlah dan sembuhkanlah penyakit mereka. Jikalau mereka dalam duka cita, Tuhan, hiburkanlah mereka. Bahkan jika mereka ada dalam pergumulan dan masalah, bawalah mereka selalu dalam persekutuan dengan Tuhan, maka pasti ada solusi. Tuhan memberkati para pimpinan gereja, di mana saja berada, baik pimpinan gereja dari tingkat PGI sampai kepada Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Sinode. Tuhan memberkati, dan seluruh badan pekerja Klasis Tanah Papua. Tuhan juga memberkati pada khususnya Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan dengan segala program kerja. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu supaya setiap orang percaya melalui tanggung jawab gereja di aras Sinode Klasis dan jemaat. Hamba juga berdoa bagi seluruh pimpinan agama yang ada. Tuhan memberkati semua kebersamaan kerukunan yang baik. Kami menjaga supaya kami tetap ada dalam damai dan sejahtera-Mu di atas negara ini ya Tuhan. Tuhan memberkati juga pimpinan denominasi gereja secara ekumene, di mana saja berada para hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, guru jemaat, penatua syemasi, dan gembala-gembala jemaat. Tuhan memberkati semua pekerjaan yang Tuhan embankan bagi kami. Bapa, begitu pula berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah dan seluruh jajaran pemerintah Kepulauan Yapen, pejabat bupati dan seluruh jajaran. Tuhan berkati DPRD dan juga semua pimpinan OPD sampai pemerintah terendah. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dengan semua persiapan perayaan menjalani minggu-minggu Advent sampai dengan masa raya Natal. Kami mohon Tuhan jaga, pagari dan lindungi kami. Curahkanlah curahan berkat-Mu ada dan menyertai, memberkati kami. Sehingga dalam masa raya Advent ini kami senantiasa boleh hidup rukun dan damai, berdamai satu dengan yang lain. Kami hidup penuh dengan saling menghormati, menghargai, terutama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang lahir di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga atas seluruh pelayanan pemberitaan firman di saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa dalam sorga. Amin.
Shalom pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah pemberitaan firman di saat ini. Ikuti terus setiap program Tabura Injil karena melalui sentuhan pelayanan firman, pemirsa di mana saja dapat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.